Di kiri dia polosan aja, dan di bawah ada speaker lagi, port USB-C, mikrofon, dan SIM tray tadi yang masuk 2 nano SIM. Sekarang kita hidupin deh. Apakah ada yang beda ya? Gaming-gaming? Oh enggak, Infinix aja deh. Sip, jadi ini adalah penampilan paling awal dari Infinix GT20 Pro. Langsung disambut wallpaper Johnson. Gede banget, siap menabrak dan mage musuh, ngajak rame-rame. Di sini kelihatan cakep banget layarnya. Ini bezelnya itu loh, dari kemarin ya, Infinix 2 jutaan pun yang Note 40 pun bezelnya udah tipis, HP Xiaomi pun udah tipis. Dan dilanjutin tentu aja buat HP yang lebih mahal juga, kanan, kiri, atas, bawah juga tipis, walaupun bawahnya nggak terlalu tipis kayak atasnya, tapi bawah ini udah tipis banget. Dari panelnya sendiri dia udah AMOLED, terus udah Full HD juga, 144 Hz. Dan Infinix bilang kalau layar yang dipakai ini ada pakai gaming display chip Pixelworks X5 Plus. Waduh, itu apaan? Itu katanya buat gaming, buat naikin frame rate, buat bikin jadi HDR, jadi inget kayak iQOO gitu sih. Jadi kalau HP iQOO itu dia bisa naikin kualitas gambar di gaming, bisa naikin frame rate juga. Nanti kita coba tes. Kita lihat dulu si UI-nya. Yang Infinix klaim sih bloatware-nya tambah dikit ya. Dia lebih clean, lebih pure. Dia pakai XOS 14. Cuma kalau dilihat di sini masih ada beberapa ya bloatware. Ini bloatware bukan bloatware sih, kayak Xclub, kayak Calcare. Penting atau enggak sih, nggak penting, tapi ini bagian dari Infinix, kayak service-nya, kayak Xclub-nya juga bagian dari service-nya Infinix. Yang pasti dia nggak ada aplikasi yang jelas third party kayak pinjol gitu ada di HP-nya Oppo. Yang BBK Group kadang ada aplikasi pinjol, dan nggak ada game-game bawaan yang bloatware kayak bubble shooter atau apa gitu. Di sini bebas dari bloatware yang jelas kayak gitu. Kalau Genshin dan lain-lain itu yang kami install sebelum tunjukin yang layar. Jadi Infinix kayak lumayan perhatiin soal software gitu juga ya. Padahal dulu HP-HP Transsion itu kayaknya kan nggak terlalu peduli soal software. Dari desain, dari bloatware, dari update-nya mereka nggak terlalu banyak omongin. Tapi sekarang tambah lama tambah tajam, mungkin karena sering di roasting kali ya. Sama HP ini juga udah dijamin bakal dapetin update software sampai 2 tahun. Sama security patch 3 tahun. Memang nggak lama, tapi itu udah perkembangan yang bagus banget dari yang sebelumnya mereka sama sekali nggak mau ngomong. Ternyata roastingan didengar juga ya. Sekarang kita cobain bagian yang biasanya jadi penyakitnya Infinix juga, yang mulai hilang sih, tapi kesannya itu masih nempel karena kadang ada yang kurang juga, yaitu speakernya. Ini udah tune by JBL, udah HP gaming. Biasanya HP gaming tuh speakernya mantap. Kalau ini oke. Udah kesannya bagus sih di awal, nggak kecil. Lumayan. Buat Infinix 4 juta, ini udah standar 4 juta yang bagus sih. Saya kasih nilai 8. Apalagi udah stereo ya. Wih, seimbang lagi. Mantap. Cuma satu catatan, agak rewel ya. Kalau misal 50%, rasanya volumenya tuh nggak 50%, tapi kayak 30%-nya malah. Kalau kita fullin 100, kencengnya tuh lumayan jauh. Jadi mungkin enaknya tuh di 70, 80 udah batasnya. Lanjut, layar mantap, speaker mantap. Kalau dari performanya sendiri, kalau dari Antutunya, widih, bezelnya dong. Widih, 933.000. Ini skor buat HP 567 juta ya, lagi-lagi ya, karena dia pakai prosesor yang kelasnya emang kayak gitu. Ini Infinix. Apa ya lemahnya? Bentar. HP gaming tuh biasanya lemah di kamera. Nanti kita lihat. Ini cakep sih. Tapi ya kita gaming dulu. Nikmatin yang dia kenceng. Wih deh, kita dapatnya Nana di mode brawl. Itu artinya kita siap spam doang deh. Langsung lempar si kelincinya. Apa? Langsung ada yang kena. Wih deh. Ini saya lagi pakai finger sleeve-nya langsung, tentu aja. Tapi saya nggak pakein coolernya dulu ya, biar dapetin performa thermalnya sama FPS-nya kalau misalnya kita nggak pakai si cooler. Buat performanya tentu aja ya, kita lihat deh, ini settingannya bisa di ultra, dan yang direkomenin juga ultra, tentu aja. Itu
Antutunya hampir sejuta buat yang Antutu 10. Udah pasti yang maksimal punya, apalagi sponsor MLBB masa 60 fps. Males banget. Apalagi kalau buat kompetisi 60 fps. Kalau 120 fps ya mantap. Harusnya performanya juga tinggi ya. Kita coba lihat aja. Wih deh, unstoppable dong. Oke, ambil lagi. Hah? Mana kalau ngobrol? Oh, ngebrawl. Bukannya enak? Tuh, tinggal lempar-lempar doang kan? Wah, wes, nggak kena tapi. Wah. Nggak apa-apa lah. Ini pembelaannya karena pengen beli item. Wah, nah oke lah. Dan setelah dites di Perfdog buat main agak lama, rata-ratanya bisa dapat di 118 frame per second. Jadi sedikit aja di bawah maksimal 120. Buat PUBG pun dia bisa unlock sampai ultra ekstrim alias 120 fps ya. Memang ada throttling sedikit sih. Dia turunnya ke 80 sampai 100-an fps setelah main beberapa lama, tapi jarang banget apalagi buat mid range. Mungkin ini yang pertama, PUBG bisa sekencang ini, 90 aja jarang banget, ini bisa 120. Bah, di sini Infinix berasa niat sih buat ngegarap performa gamingnya. Ini buat Genshin pun setelah dites, dia bisa dapetin rata-rata 50 fps lebih di setting highest. Parah banget. Ini ya, no comment lagi. Mau sebutin harganya lagi tapi ya. Saatnya transformer. Saatnya belajar dan berubah. Untuk jadi lebih pintar dan hebat. Bersama notebook Advan ini. Dengan prosesor Intel dan spek terbaik, jadikan performa notebook terhebat. Kesuksesan butuh perjuangan. Bersama notebook Advantibook, raih suksesmu. Advantibook, unlock your potential. Ya, aneh aja sih. Prosesornya sangat value, sangat worth it, sangat ngubur yang lain, nggak tahu juga. Ini kalau nyari HP buat gaming maksimal, keren deh. Kurangnya cuma satu aja, dia nggak ada headphone jack. Buat HP gaming, nggak ada headphone jack ya, saya pastiin sekali lagi, nggak ada headphone jack. Nggak bisa langsung colok, nggak dikasih adapter juga, jadi harus beli adapter lagi. Mungkin agak sedikit kurang ya, kurang lengkap aja, apalagi buat performa yang segila ini dikasih bonus-bonus aksesoris beginian, sama ada mode-mode gaming yang bakal bikin gaming jadi lebih nikmat lagi. Kita cobain, ini namanya HDR grafik. Wah, musuh datang. Kabur dulu dah. Jadi Infinix bilang kalau layar dari GT20 Pro ini ada Gaming Display Chip Pixelworks X5 Plus. Panjang banget namanya, dan gunanya dia bisa bikin grafik game jadi ada HDR-nya. Itu sesuatu yang sulit dicapai sih buat setting yang biasa dari gamenya, tapi katanya bisa diutak-atik oleh Infinix. Coba kita lihat ada bedanya atau enggak. Kalau dari mata melihat, bentar, HDR itu kan ngangkat bayangan dan tambah terangin yang terang ya. Bedanya sih enggak sebeda itu sih. Ini cuma kayak mainin kontras doang. Ya ini jadi lebih gelap, ini jadi enggak sih. HDR enggak kayak gini sih. Justru kalau dimatiin malah berasa lebih HDR, karena HDR itu kan biasa agak sedikit flatten ya. Kalau kita aktifin dia malah kontrasnya nambah, jadi malah kebalik. Ya ini otak-atik tuning sedikit doang sih. Ya oke lah. Yang lebih penting itu si ultra frame rate yang bisa bikin frame jadi tambah mulus. Ini disuruh set ke 45 fps. Oh, ya berarti bisa lebih mulus. Sistemnya kayak si iQOO 12 yang bisa bikin frame rate jadi naik banget, berasa mulus banget. Tapi frame rate aslinya dia turunin dan diinterpolasi kali 2. Saya udah pernah bahas soal ini, emang dia lebih mulus, cuma touch-nya memang jadi agak ada delay-nya sih. Sama ini ada motion blur-nya, kadang frame-nya ngedrop juga.
Itu bahaya dari interpolasi karena sistemnya di karang-karang doang dari frame yang sebenarnya nggak setinggi itu. Jadi saya nggak terlalu rekomen